Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata fenomena telinga bersuara nging atau berdenging telah menjadi pertanyaan umum bagi orang banyak, terutama umat beragama Islam. Banyak yang mengira bahwa ia sedang dibicarakan oleh tetangga yang tidak suka dengannya. Akan tetapi menariknya 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW juga telah membahas fenomena telinga berdenging ini. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami telinga berdenging, itu berarti mereka berada di tingkatan tertinggi di alam ruh atau mala al-a'la. Dalam pandangan medis, tinnitus atau apa yang umumnya kita kenal sebagai telinga berdenging adalah suatu keadaan yang dialami oleh sekitar 15 hingga 20% populasi, terutama pada lansia. Tinnitus dijelaskan sebagai pengalaman mendengar suara seperti berdenging atau jenis lainnya seperti mendengung, menggelegar, mengeklik, mendesis atau berdengung di satu atau kedua telinga. Walaupun tidak ada sumber suara eksternal yang ada, tinnitus bisa disebabkan karena berbagai hal termasuk sel-sel rambut yang rusak atau patah di bagian dekat telinga yang menerima suara perubahan dalam aliran darah melalui pembuluh darah terdekat, masalah dengan sendi tulang rahang, dan masalah dengan cara otak memproses suara. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi mendasar seperti gangguan pendengaran yang terkait dengan usia saudara telinga atau masalah dengan sistem sirkulasi. Walau begitu, sebagai umat Islam kita juga harus memperhatikan penjelasan dari sumber-sumber Islam seperti hadis Nabi dan pendapat para ulama supaya tidak tersesat. Beberapa ulama yang berpendapat ketika telinga berdenging merupakan panggilan dari Rasulullah SAW. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran dari beberapa hadis dan teks keagamaan. Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah kutipan dari Kitab Al-Azizi Al-Jami'us Shoghir. Dalam kitab ini dikatakan bahwa saat telinga seseorang berdenging, maka ia harus mengingat Rasulullah dan membaca sholawat untuknya. Rasulullah SAW bersabda, jika telinga salah seorang di antara kalian berdenging, maka hendaknya ia mengingatku, membaca sholawat kepadaku, dan mengucapkan dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan. Hal ini diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai bukti bahwa telinga berdenging adalah panggilan dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini ulama menjelaskan sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Imam Abdur Rauf Al-Munawi yang telah dikemukakan oleh Ali Al-Azizi dalam kitab Asyirat Al-Munir. Sesungguhnya telinga itu berdengung karena saat datang berita baik ruh bahwa Rasulullah SAW sudah menyebutkan pemilik telinga yang berdenging tersebut dengan kebaikan di Al-Mala Al-A'la atau majelis tertinggi di alam ruh. Penjelasan mengenai alam ruh kita dapat mengacu pada pemahaman makrifat. Seorang sufi memandang hal semacam ini seperti telinga berdenging bisa ditafsirkan sebagai tanda atau simbol dari komunikasi antara manusia dan alam semesta atau antara manusia dengan Allah. Dalam beberapa tradisi sufi misalnya telinga berdenging bisa diinterpretasikan bahwa dalam diri yang mencoba untuk berkomunikasi atau memberikan pesan. Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar juga mencatat hadis yang menjelaskan bahwa saat telinga berdenging kita disebutkan di alam gaib. Hadis tersebut dinyatakan sebagai hasan meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang alam malakut. Nabi Muhammad SAW hanya menyatakan bahwa barang siapa yang telinganya berdenging harus membaca basmalah dan berdoa agar Allah menyebutkan namanya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kita dengan baik bukan hanya di alam malakut saja, tapi juga di luarnya, bahkan melebihi alam jabarut. Meskipun Allah tidak terbatas pada tempat tertentu, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti bagaimana Allah berbicara. Mungkin Allah menyampaikan pesannya melalui alam-alam lain, hanya Allah yang maha mengetahui tentang hal ini. Fenomena telinga berdenging memiliki kemiripan dengan tanda melalui mimpi. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang bermimpi bertemu dengan beliau sebenarnya telah melihat kebenaran. Akan tetapi kadang-kadang kejelasan dalam mimpi bisa dipengaruhi oleh faktor pemahaman kita tentang hakikat Nabi dan kecintaan kita kepadanya. Jika kita belum memahami dengan baik, maka penglihatan kita dalam mimpi tentang Nabi bisa menjadi kabur dan tidak jelas. Akan tetapi Rasulullah SAW menegaskan bahwa nanti di akhir zaman hampir semua mimpi orang yang beriman itu benar. Mimpi ini merupakan warisan dari para nabi dan termasuk dalam ilmu mimpi yang dihormati oleh para ulama.
Bahkan Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi memiliki bab yang membahas tentang penafsiran mimpi. Dalam kitab Sahih, mereka dalam konteks ini dipandang ma'rifat menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan interpretasi individu. Setiap orang mungkin mempunyai pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang fenomena seperti telinga berdenging atau mimpi bertemu Nabi. Yang terpenting adalah setiap individu berusaha untuk mencari kebenaran dan pemahaman spiritual melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Akan tetapi, yang perlu dicatat bahwa tidak semua orang setuju dengan interpretasi itu. Beberapa orang berpendapat bahwa hadis yang menjadi dasar dalil telinga berdenging, Al-Bukhari menyatakan bahwa perawi hadis ini adalah perawi yang tidak bisa diterima hadisnya. Selain itu, dalam hadis tersebut tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah. Hadis tersebut hanya berisi anjuran untuk membaca sholawat ketika telinga berdenging. Apabila telinga kalian berdenging, hendaklah ia mengingatku dan membaca sholawat untukku, dan hendaknya ia mengucapkan semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan. Beberapa ulama berargumen mengapa mereka menganggap hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi termasuk Al-Azizi dalam kitab Asy-Syurat, Al-Munir Al-Haraiti dalam Makarim Al-Ahlak, Al-Ukaili dalam Al-Mawdu'at melalui jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Ma'mar dari bapaknya. Akan tetapi Imam Bukhari menyebutkan bahwa Ma'mar dan bapaknya keduanya tidak bisa dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Demikian juga ada Rukutni yang menyebutkan bahwa Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat diandalkan lebih lanjut. Al-Ukaili juga mengomentari bahwa hadis ini tidak memiliki asal-usul atau tidak ada di kitab hadis, dan Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat dipercaya menurut Bukhari. Oleh sebab itu, menurut mereka hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu dijadikan acuan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa hal seperti ini dapat disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain. Walaupun begitu, pandangan ini didukung oleh Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 Hijriah. Dalam muktamar tersebut dijelaskan bahwa suara nging di dalam telinga menunjukkan bahwa Rasulullah sedang menyebutkan orang tersebut dalam perkumpulan yang tertinggi atau al-mala al-a'la agar ingat kepada beliau dan bersolawat kepadanya. Tapi hal ini tidak berarti bahwa setiap kali telinga seorang berdenging itu adalah tanda Rasulullah sedang memanggil. Bisa saja memang karena faktor yang lain seperti kondisi medis atau hal lain yang tidak dapat diketahui penyebabnya. Tapi yang juga perlu diperhatikan bahwa walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan hadis ini sebagai lemah, kita tidak boleh berhenti mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kesimpulan, meski ada beberapa dalil dan interpretasi yang digunakan untuk mendukung fenomena ini bahwa telinga berdenging adalah tanda Rasulullah SAW sedang memanggil, masih ada perdebatan dan kontroversi seputar validitas dan interpretasi dari dalil-dalil tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya bagi kita untuk selalu mencari tahu dan kritik secara mendalam sebelum menerima informasi semacam ini, dan penting untuk menyimak setiap pembahasan sampai tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.